Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya menjadi narasumber dalam seminar parenting yang dibungkus melalui kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta, Bapak Dwi Rio Sambodo. Tempatnya di mana? Yaitu bersama para orang tua murid di SD Negeri Cakung Timur 01 Jakarta Timur. Nah, seperti apa? Itu terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Nah, itu bagaimana ayah tidak hadir pada momen-momen penting sang anak. Dan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak kita loh. Hal itu kecil tapi sangat berarti bagi anak-anak kita. Ya. Jadi kalau misalnya acara sebenarnya belum ada kelulusan, kemudian diundang, hadir aja ayah dan ibu. Kan gak ada yang salah dengan hadir ayah dan ibu, malah bagus. Lagian ya, terima rapot tuh 6 bulan sekali. Masa ya ayahnya nggak bisa cuti atau izin saya terlambat? Kenapa semua harus ibu gitu? Nah, ini yang berdampak kemudian jangan salahkan ketika anak-anak kita nggak dekat sama ayahnya. Jangan salahkan juga ketika anak-anak kita nggak nurut sama ayahnya. Karena ayahnya juga nggak pernah peduli dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Ya. Nah, yang kedua adalah keluarga ini harusnya menerapkan gaya atau pola pengasuhan yang positif tanpa kekerasan. Sebenarnya Bu, Pak, kekerasan itu anak kita tuh kayak cermin loh bagi kita. Jadi nih ibu kalau bilang, ih anak gua kok bandel banget gitu ya. Nah sebenarnya ya lihat aja diri kita kayak apa. Sekarang anak kita itu niru apa yang kita lakukan. Jadi anak tuh cerminan kita, ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak karena kesalahan anak tidak pernah berdiri sendiri. Tawuran, kenapa sih kok tawuran terjadi? Lah anaknya pergi jam 11 malam, kenapa ibunya nggak tahu? Karena sekarang tawuran itu dini hari, ganti waktu anak-anak itu. Nah lalu kemana gitu orang tuanya ketika anaknya itu kok bisa lolos dari rumah pukul 11 malam atau dini hari gitu. Nah jadi sebenarnya ketika anak bersalah, kesalahan itu juga balik ke kita gitu ya. Next. Nah, boleh next? Oh ya, sorry. Nah ibu, ini mengapa kemudian kekerasan itu terus terjadi pada anak-anak? Karena sebenarnya anak kita itu pengasuhannya gimana modelnya. Jadi kalau anak kita penuh luka batin, maka luka batin itu akan dia salurkan ketika di sekolah. Jadi dia cari anak yang lebih lemah dari dirinya, disitulah dia melakukan kekerasan. Karena dia sesungguhnya sedang sakit. Nah, ibu-ibu juga, mungkin ibu-ibu juga memendam luka batin. Kekesalan, kemarahan, kekecewaan, ya, penyesalan. Nah, lepasin aja. Karena sebenarnya kalau nggak ibu bapak nggak pernah ngelepasin, yang terjadi adalah nggak bahagia. Orang yang sehat mental itu orang yang bahagia. Jadi kalau ibu nggak pernah ngelepasin itu, ibu bapak nggak bahagia. Kalau ibu bapak nggak bahagia, gimana mau bahagiain anak-anaknya? Karena kita nggak bisa bahagiain orang lain kalau kita belum bahagia. Kalau kita nggak pernah ngerasain bahagia, gimana kita kasih kebahagiaan bagi orang lain? Nah bapak-bapak nih ya, kalau pingin anaknya happy, nggak dimarah-marahin ibunya, atau ibunya tidak melakukan kekerasan pada anak-anak, bapak-bapaknya
sayangi ibunya. Nah, bantu ibunya pekerjaan rumah. Jadi ketika bapak tuh berbagi, membantu istri, anak tuh akan niru loh apa yang dilakuin. Jadi kalau anak saya mau males, gak pernah bantuin apa, coba lihat bapaknya. Karena bapaknya tidak pernah membantu ibunya, anaknya juga gak peduli. Apalagi kalau anaknya cowok, ngerasa itu bukan tugas laki-laki. Nah, padahal tadi yang gak bisa dibagi kan hanya melahirkan dan menyusui kan. Yang lain bagi rata gitu ya. Jadi Pak, kalau bapak kerja terus hanya menitipkan anak ya, atau ibu bapak juga kerja, kalau bapak peduli sama istrinya, sayang dan istrinya happy, maka sebenarnya itu akan berbalik pada anak-anak juga. Anak-anak juga akan happy. Kalau bertengkar sama pasangan dan teriak-teriak, wajar kalau anak kita kalau berantem juga teriak-teriak, karena kita nyontohin. Tapi ada pasangan yang bertengkar, dia diam, tapi anak-anaknya sebenarnya merasakan kayaknya ayah bunda lagi marahan deh, gitu, tahu. Tapi dia tidak pernah mendengar ayah bundanya teriak-teriak. Mungkin lagi keselnya berdua aja diselesain. Nah, anak kita niru loh. Oh gitu ya kalau lagi marah. Gitu loh. Jadi kalau lagi marah mukul, nabok, ya anaknya juga nggak kenal yang sama. Sekali lagi, anak adalah cerminan orang tua. Nah, selain pengasuhan udah baik aja, kadang lingkungan anak bergaul berpengaruh loh. Jadi ini aja masih dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kalau penanaman kita kuat, sebenarnya enggak sih anak-anak. Lalu ini lingkungan sosial mempengaruhi penggunaan alkohol atau nafsa, media juga berpengaruh. Terus secara biologis juga bisa aja gitu ya. Gen itu berpengaruh juga. Next. Nah, sekarang sebenarnya Bapak Ibu kita akan contohin ya. Jadi kekerasan itu pada anak tuh bisa nggak dilupakan bertahun-tahun sama anaknya loh. Saya contohkan kasus. Coba Kak, dulu misalnya pernah dipukul, pernah dimarahin, jangan dikira anaknya lupa loh. Enggak. Dan selama ini Bapak Ibu kalau sudah ngerasa di luar kontrol, pernah nggak minta maaf sama anaknya gitu. Jadi gini loh. Ini ada kasus, anak ini umur 16 tahun. Ibunya bilang ke saya, kok anakku udah SMA nggak punya temen ya? Di kamar mulu, dia dengan keluarga juga ngomongnya sedikit, kalau nggak ditanya juga nggak ngomong, kok betul-betul introvertnya tuh betul-betul kamar. Lalu pertanyaan saya, apakah dadakan begitu? Waktu kecil gimana? Kata dia, enggak, waktu kecil. Jadi waktu dia punya adik pun dia sangat sayang sama adiknya, tapi sekarang mereka juga nggak dekat. Lalu saya tanya, pernah nggak ada peristiwa yang membuat luka bagi anak ini? Ibunya nggak ingat. Lalu saya bilang, coba anaknya mau nggak dibawa ke psikolog? Kayaknya dia susah deh. Oh ya udah kalau gitu, kita pakai kata temenan, sepertinya main, lalu kenalan sama si anak ini. Nah, susah betul masuk ke anak ini. Sampai suatu saat udah nih, berhasil nih teman psikolog masuk ke dia. Tahu nggak apa yang kemudian terjadi? Jadi ada luka batin yang nggak pernah sembuh, yang dia dia tanam terus di tubuhnya, nggak dia keluarkan, nggak dia maafkan orang-orang itu berdampak betul sama dirinya. Jadi 8 tahun yang lalu dia kelas 3 SD. Dia sayang betul sama adiknya yang umurnya 3 tahun. Jadi dia 8, adiknya 3, berarti beda 5 ya. Mereka tuh kerap bermain bareng. Kakak ini sayang betul sama adiknya. Suatu hari ini, usianya 8 tahun, dia dapat PR, dia ngerjain PR dulu sebelum main sama adiknya. Tapi karena sang adik ini masih umur 3 kan, gak ngerti PR kan. Jadi dia datanglah ke kamar lagi. Kak, gimana? Ayo main. Belum selesai deh. Dia main sendiri dulu, nanti kakak nyusul. Kakak masih ngerjain PR. Pertama. Kedua, datang lagi. Bentar deh, 2 nomor lagi. Ade main dulu. Nah, yang ketiga, bentar dikit lagi. Ade main dulu, nanti kakak lanjut ke sana. Tapi adiknya nggak percaya karena udah 3 kali. Jadi adiknya ngambil gelas,
lalu ngambil air mineral, lalu datang ke kamarnya si kakak, nyiram bukunya. Kakak yang udah ngerjain setengah mati, tiba-tiba disiram, kaget dong, marah. Kalau kita juga pasti marah kan? Kakaknya nonjok si adik, saking kencengnya adik sampai jatuh. Adiknya nangis kencang, datanglah orang tuanya, ayah bunda, nolong si adik. Kenapa adik? Nah, kita juga suka menganggap bahwa kakak adalah orang yang selalu mengalah. Itu salah. Kita nggak bisa begitu. Jadi adik juga harus diajarin nggak boleh ngelakuin sesuatu yang menyakiti orang lain. Singkat cerita nih, datang orang tuanya, terus adik ditanya, kenapa kamu nangis? Lalu adik kan bilang dipukul kakak. Kondisi itu kakaknya kira-kira bohong nggak bahwa dia nggak mungkin kan? Kakak pasti ngaku. Tapi pertanyaan kita seringkali sebatas itu. Adik, kenapa dipukul kakak? Kakak benar mukul adik? Iya. Bapaknya langsung nampar adik kakaknya. Lalu bilang dan menghukum karena adiknya sampai kejengkang kan. Terus kata si ayah, kamu dikunciin di kamar dan nggak ada makan malam buat kamu. Nggak pernah ditanya kenapa melakukan pemukulan pada si adik. Kan harusnya ditanya dulu sehingga kita reda juga dan konfirmasi ke adiknya, betul kamu adik ngelakuin? Iya, nggak boleh adik, sekarang minta mama kakak. Lalu si kakak semarah pun kita jangan suka mukul seperti itu karena berbahaya, minta maaf ke adik. Lalu kita cari jalan keluar, kan masih SD, guru wali kan, wali kelas, tinggal telepon minta dimaafkan atau dimaklumin kalau besok nggak bawa PR. Kan itu bisa kita lakukan. Yang dilakukan orang tua ini tidak. Ngunciin sang kakak berada di kamar, nggak ada toilet, nggak ada makanan dan nggak ada minuman. Lalu ibunya tuh suka ngisi vas bunga yang isinya air, pasti kan air keran kan. Karena haus ya dia minum aja air keran itu sampai habis. Nah, malam ketika dia mau buang air kecil, nggak ada pilihan lain, dia kecil di dalam vas itu. Lalu jendelanya tuh kecil dan ada besi teralis. Jadi dia buang airnya di situ dan dia tiap jam kata dia bangun, paginya dia demam. Setelah itu orang tuanya ngajak ke dokter, hari itu nggak masuk, tapi orang tuanya nggak pernah membahas peristiwa itu. Sejak itu sang kakak berubah. Bayangkan ditanam terus. Jadi Bapak Ibu kan punya tempat sampah ya di rumah. Coba tempat sampah itu diisi terus, tapi nggak usah dibuang, coba nggak usah dikeluarin. Kira-kira membusuk nggak? Baunya enak gak rumahnya? Pasti ada hewan nggak? Semut, lalat, semuanya. Nyaman nggak? Nah sebenarnya luka batin mirip sampah. Dia kan racun. Ketika kita simpan dan nggak pernah kita keluarkan, yang terjadi apa? Menumpuk di tubuh, melukai semua tubuh kita. Kita menjadi tidak nyaman. Nah itu yang terjadi sama anak-anak kita. Nah ibu bapak juga bisa jadi dulu punya luka batin, nggak pernah keluar. Dulu dipukul orang tuanya, pas punya anak mukul anaknya, karena luka yang dulu nggak dikeluarin. Luka yang dulu gak diikhlaskan untuk hilang. Nah itu yang terjadi. Nah makanya kenapa kemudian biasakan minta maaf. Kalau kita memang ya namanya orang tua ya banyak pikiran, lalu kita keceplosan gak apa-apa, tapi mintalah maaf. Yang kedua, memeluk anak tuh harus sering-sering. Umur berapapun anak tuh mau dipeluk. Paling enggak acak-acak aja rambutnya, gak akan marah. Praktekin aja kalau gak percaya. Jadi semakin kita dekat sama anak kita, semakin kita itu menyentuh dia, maka sebenarnya dia semakin nurut sama kita. Nah jadi kalau anak nggak nurut, bercerminlah apa yang sebenarnya Bapak Ibu lakukan. Nah di sini ya Bu, Pak, penyebab dari seorang tuh melakukan sebuah perbuatan yang menurut Bapak Ibu nakal. Kalau saya perbuatan tidak tepat. Yang pertama mungkin perkembangan. Misalnya nih, ini anak kita bentar lagi yang kelas 6 akan memasuki fase pubertas. Mungkin juga udah masuk pubertas. Karena sekarang pubertasnya anak zaman sekarang itu maju ke umur 11. Nah ketika dia maju, maka anak yang mengalami pubertas, dia pasti akan senang sama penampilan. Mulai memperhatikan penampilan. Jadi kalau dikit-dikit dia ngaca, dikit-dikit minta beli apa,
ya nggak usah diomelin atau dibilang ganjen banget sih, ya nggak usah. Karena kita harus paham, dulu juga kita ngalami hal yang sama. Yang kedua adalah mulai suka lawan jenis. Biarin, itu perkembangannya. Kalau anak bapak ibu nggak suka lawan jenis, malah perlu diobatin kan. Dan kalau anak bapak ibu nggak suka lawan jenis, mau nggak suka karena nggak peduli, jadi nggak bisa bergaul, ya lebih bahaya lagi. Jadi bahagialah ketika anak kita bertumbuh sesuai dengan perkembangannya, gitu loh. Jadi jangan kemudian, ini saya tuh dulu guru ya. Kalau saya ngajar kan murid saya SMA. Murid saya itu pasti udah lagi suka-sukaan sama lawan jenis kan. Dan mayoritas gitu. Jadi anak-anak cewek tuh suka bawa kaca kecil. Ya kan? Nah ibu ketok, berarti kita kan pernah ngalamin ya bu. Kacanya ditaruh, terus dia sebenarnya dia dengerin saya nyatet, tapi suka ngaca. Pakai jilbab ini. Kalau dia nggak pakai jilbab, rapi-rapiin poni kan gitu. Terus ngapain sih kita itu? Harusnya kita ngerti perkembangan kan. Nggak usah gini. Ngapain kamu ngaca mulu? Nggak berubah, tetap aja jelek. Lah itu kan nyakitin. Tapi ya saya kalau berhadapan dengan anak, ketemu mata dia lagi ngaca, saya suka kasih jempol. Cantik, saya bilang. Anak yang lain suka nengok, siapa tuh yang dimaksud Bu Retno? Ya biar aja gitu, saya nggak pernah marah-marah. Dan nggak usah kemudian, anaknya biasanya secara otomatis kalau tatap muka sama saya terus dia ketahuan ngaca, kacanya langsung ditutup kan? Ditutup. Padahal kan nggak perlu, ya biar aja. Emang ada yang salah? Ya enggak, ini kan soal bahwa dia itu perkembangannya begitu. Kedua, faktor luar. Faktor luar tuh bisa aja ya. Anak berubah tuh karena orang tuanya berpisah. Bisa jadi. Kan nggak siap untuk itu. Terus tinggal lagi sama nenek. Mungkin beda juga kan. Jadi dia akan punya rasa yang berbeda. Sehingga dia berubah. Jadi berbuat seolah-olah tuh kita nggak suka. Ini ngapain kok sekarang nakal, kok sekarang susah diatur kan gitu. Atau misalnya ayahnya meninggal, dulu ayahnya tulang punggung. Mungkin dia khawatir sama masa depannya kan. Nah, jadi perlu ditenangin yang gini. Lalu misalnya dia mungkin merasa tidak bernilai. Itu bisa juga. Makanya dia cari perhatian, menunjukkan kekuasaan. Karena di rumah ditindas kakak-kakaknya, di sekolah dia jadi penguasa, bisa loh. Lalu balas dendam, bisa. Suka dipukuli, sampai di sekolah dia mukul orang. Lalu bisa juga merasa saya ini nggak punya kemampuan apapun. Dia nggak merasa dirinya berharga gitu. Nah ibu, pak, jadi kalau kita itu bahagia, anak-anak kita bahagia, ibu bapak bahagia, kita tuh mengundang kebahagiaan lain masuk ke hidup kita loh. Tapi kalau kita tuh ngitungnya masalah mulu ya, utang, masalah, maka masalah lain datang ke diri kita. Jadi ibu bapak tuh tinggal mau mengubah, mau bahagia dan tenang, apa mau susah. Orang otak dan hati kita bisa kita atur kok. Yang nggak bisa kontrol kan orang lain. Orang mau suka atau nggak suka sama kita, emang kita bisa ngontrol? Nggak bisa. Tapi kalau diri kita mau bahagia atau tidak, kita bisa kontrol. Dan kemarahan kita itu puncaknya itu sebenarnya cuma 21 detik. Jadi segera lewati 21 detik itu dengan menghindari anak kita agar tidak tumpah kemarahan murka gitu ya. Jangan sampai murka. Jadi murkanya orang tuh 21 detik loh. Jadi tarik napas yang kayak Pak Rio tadi bilang, tarik pelan ya, tarik, kemudian dengan hitungan ke-7 lepaskan pelan-pelan dengan hitungan ke-8. Misalnya tetap nggak tenang, wudu. Agama Islam mengajarkan berwudu. Itu kan memberi jeda untuk 21 detik itu lewat. Abis itu kita marahnya nggak murka gitu. Ya kan? Jadi kita suka nyesel kan pas anak kita tidur. Aduh tadi gue marahin kelewatan. Nyesel kan? Besok diulangi lagi kan? Karena ibu masih luka. Makanya happy aja bu. Next ya. Untuk siapa? Untuk putra putri kita. Karena izin anak
kita, putra-putri kita itu sudah luar biasa. Ya. Sudah luar biasa sekali tantangannya, apalagi ini yang namanya HP itu sudah semua memegang, bahkan belum layak anak kita, ya, belum sekolah anak kita itu sudah memegang HP, udah merengek-rengek, kalau nggak dikasih guling-guling. Ini saya berhubungan dengan begini, ya, guling-guling, bahkan izin mungkin baru 1 tahun. Kenapa? Inilah Bapak Ibu harus perhatikan. Alasan Bapak Ibu biar anteng, biar tenang. Maka anak-anak sudah dijejelin, apa kita salah? Dijejelin HP. Bapak Ibunya asik, karena anaknya anteng. Padahal izin ini sangat keliru, sangat keliru. Karena izin radiasi HP ke mata, ke otak, ya, sebelum memenuhi syarat anak itu memegang HP, maka akan merusak saraf-saraf pada anak, ya, putra putri kita. Di negara Australia itu kalau belum 16 tahun tidak boleh memegang. Sampaikan terkait dengan parenting. Ya, parenting itu sebetulnya edukasi untuk orang tua bagaimana kita menangani anak-anak kita. Kita sudah menyadari situasi saat ini, ya, kondisi anak-anak kita seperti apa, yang namanya Gen Z, gitu, yang luar biasa pengaruh dari luarnya. Jadi rasa-rasanya mungkin hampir sama. Saya dan ibu-ibu sama-sama orang tua. Iya, sama-sama orang tua yang punya anak, gitu. Cuman anak saya udah pada gede. Ya. Saya kalau di rumah tinggal berdua sama istri saya. Anak saya 3 Bu, tapi udah ini. Pada saat kecil dulu sama. Anak saya tuh laki, 3-tiganya laki-laki. Jadi identitas anak itu bisa hilang sekejap begitu dia keluar rumah. Yang di dalam rumah itu mungkin takut sama orang tuanya, ya. Identitas itu akhirnya hilang seiring dengan pergaulan luarnya. Jadi yang perlu kita pedulikan lebih, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan anak-anak itu pada saat di luar rumah. Nah, gitu. Karena kalau di dalam biasanya anak-anak ini alim, ya. Ya, kita nasihatin apa aja kan nggak pernah bantah dia. Udah, iya gitu kan. Anak-anak. Jadi peran orang tua di sini sangat penting. Apalagi saya kemarin kunjungan ke sekolah-sekolah itu anak-anak tuh banyak yang trauma secara psikis. Jadi bukan pemenuhan fisik saja Bapak Ibu, pemenuhan psikis juga penting untuk orang tua untuk dipenuhi ke anak-anaknya. Apa sih pemenuhan psikis itu? Seperti ditanya anaknya, kamu sekolah tadi belajar apa? Gitu, diperhatikan, didampingi, ditanyakan. Karena memang sekarang era globalisasi yang Bapak Ibu, memang tantangannya sangat besar yang tadi Pak Purwanto jelaskan. Jadi tantangan utama kita tuh sekarang bukan tantangan sekolah nih, anak PR-nya jelek, tapi tantangan kita emang global gitu. Jadi internet itu sangat luas sekarang. Jadi mungkin terima kasih Pak Dwi Trio Sambodo untuk kegiatan ini. Semoga kita bisa paham lagi pengasuhan positif, gimana cara kita melindungi anak dari kekerasan seksual di ranah daring. Mungkin itu saja yang saya informasikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pakar anak, pemerhati anak, dan nanti akan menyampaikan materi yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu pengasuhan positif terhadap anak, khususnya menghadapi potensi kekerasan seksual di ranah daring. Beliau ini pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2017-2022. Kalau di HAM itu ada namanya Komnas HAM. Kalau di anak namanya KPAI. Jadi ini bergengsi. Langsung tanggung jawabnya ke Presiden. Nah, kemudian beliau ini pernah jadi kepala sekolah di SMA 76 dan pernah jadi kepala sekolah di SMA 3. Dan banyak lagi lah gitu ya. Nanti langsung beliau akan sampaikan. Dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan saya, di sini ada Pak Hendriana, kemudian ada Pak Mei, kemudian ada Bu Ida, Pak Aden, Pak Mandu, dan semuanya, dan Pak Sunar, dan tentu yang saya hormati dan banggakan para orang tua siswa-siswi di SDN 01 Cakung Timur, dan Bapak Ibu rekan-rekan semua, Babinsa, Dimatkol, Satpol PP, FKDM, dan seterusnya. Syukur alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan semangat. Kalau nggak sehat dan semangat, kita nggak kumpul, Pak Rahmat. Makanya ini adalah barokah, berkah dan anugerah buat kita semuanya. Amin. Oke ya, demikian ya keseruan gitu ya bersama para orang tua murid ya, para ibu yang menghadiri seminar penting yang diselenggarakan dalam rangka reses oleh anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Dwi Rio Sambodo. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.